Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait standar jasa investigasi. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Sylvia Restika Devi, ada Ari Armianto, Irma Irviana Tania, Wulandari, Rahma Melani, dan Lina Hairunisa. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama ada kerangka perikatan jasa investigasi. Investigasi adalah suatu proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta terkait yang secara sistematis dan terukur. Tujuannya untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya untuk membantu pemangku kepentingan dalam pencapaian kesimpulan atas manfaat dari laporan investigasi yang dilaksanakan atau untuk tindakan litigasi. Sedangkan perikatan jasa investigasi itu perikatan yang dibuat untuk proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan fakta secara sistematis dan terukur. Selanjutnya ada ruang lingkup kerangka. Perikatan jasa investigasi adalah perikatan yang mengharuskan satu, penerapan keahlian akuntansi, keahlian audit, keahlian investigasi, dan pola pikir atau mindset investigatif. Yang kedua ada mencakup suatu perselisihan atau potensi perselisihan atau adanya risiko, pertimbangan atau pernyataan kecurangan atau tindakan ilegal atau tindakan yang tidak etis. Selanjutnya ada jenis perikatan jasa investigasi. Akuntan publik dapat melakukan perikatan jasa investigasi terdiri dari perikatan jasa investigasi yang dimulai dengan pemeriksaan investigasi, dilanjutkan dengan perhitungan kerugian keuangan, kemudian memberikan keterangan ahli, atau akuntan publik hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan investigatif, atau juga akuntan publik hanya diminta melakukan pemeriksaan investigatif dilanjutkan dengan perhitungan kerugian keuangan, atau akuntan publik hanya diminta melakukan perhitungan kerugian keuangan dilanjutkan pemberian keterangan ahli, atau juga hanya untuk memberikan keterangan ahli. Selanjutnya ada penerimaan perikatan. Ketentuan etika profesi atau kode etik AP yang relevan seperti independensi dan kompetensi profesional akan terpenuhi. Akuntan publik harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang investigasi yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, atau sertifikasi. Penerimaan masalah, kasus, dan perkara merupakan tahap awal proses perikatan dalam penentuan akan melakukan atau tidaknya perikatan berdasarkan penilaian risiko oleh akuntan publik termasuk pihak terasosiasi. Selanjutnya ada perikatan akan dibuat secara tertulis dalam surat perikatan yang menjelaskan ruang lingkup jasa, tanggung jawab, imbalan jasa, dan ketentuan lain yang relevan. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam perikatan jasa investigasi. Yang pertama ada hubungan tiga pihak atau a three-party relationship terdiri dari akuntan publik, pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok atau terduga, dan pengguna yang dituju atau pengguna dari laporan akuntansi publik. Yang kedua adalah hal pokok dan informasi hal pokok. Hal pokok adalah hal-hal yang diperiksa atau menjadi perhatian dalam suatu perikatan jasa investigasi. Dapat berupa informasi, kondisi, atau aktivitas yang dapat dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan informasi hal pokok merupakan hasil pengevaluasian atau pengukuran hal pokok terhadap kriteria. Selanjutnya ada kriteria yang diterapkan. Kriteria merupakan tolak ukur atau pembanding yang digunakan dalam perikatan jasa investigasi untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria yang digunakan harus sesuai atau relevan dengan kondisi perikatan. Selanjutnya ada bukti yang diperoleh. Bukti yang diperoleh dalam perikatan jasa investigasi itu harus cukup dan tepat. Cukup artinya sesuai dengan ukuran kuantitas bukti, dan tepat artinya ukuran kualitas bukti yaitu relevansi dan keandalan dalam memberikan dukungan terhadap kesimpulan akuntan publik. Yang terakhir adalah laporan akuntan publik. Ini merupakan keluaran atau output dalam perikatan jasa investigasi dan harus menyajikan karakteristik tertentu yang relevan dengan pengguna yang dituju.
Selanjutnya ada penggunaan nama AP yang tidak tepat. Hal ini berkaitan jika terdapat pihak ketiga yang mencantumkan nama akuntan publik, tetapi akuntan publik itu sendiri tidak melakukan jasa investigasi tersebut, sehingga akuntan publik harus melaporkan dan melakukan konfirmasi terhadap pihak yang melakukan perikatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Armianto. Baik, di sini ada SJI 5100, ruang lingkupnya, yaitu menetapkan standar umum untuk melaksanakan perikatan jasa investigasi yang dapat berupa pemeriksaan investigatif dan atau penghitungan kerugian keuangan dan atau pemberian keterangan ahli. Selanjutnya. Kemudian ada etika. Akuntan publik dan pihak terasosiasi dalam perikatan jasa harus mematuhi pada etik profesi akuntan publik, termasuk ketentuan independensi. Namun ada saat di mana peraturan perundang-undangan yang menghalangi akuntan publik untuk tidak mematuhi beberapa bagian tertentu dari kode etik. Jika begitu, maka peraturan perundang-undangan tersebut berlaku dan akuntan publik termasuk pihak terasosiasi harus mematuhi seluruh bagian lain dari kode etik. Selanjutnya. Di sini ada 5 prinsip dasar etika untuk akuntan publik dan pihak terasosiasi. Yang pertama ada integritas. Integritas di sini adalah bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua ada objektivitas. Tidak mengkompromikan atau tidak mempunyai tidak mengkompromikan kepentingan lain yang akan mempengaruhi objektivitas tadi. Yang ketiga, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Memastikan bahwa klien kita mendapatkan jasa profesional yang sesuai dan kompeten berdasarkan standar profesional tentunya. Yang keempat, ada kerahasiaan. Yang pasti menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis. Yang terakhir ada perilaku profesional. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan publik termasuk pihak terasosiasi yang mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan publik. Selanjutnya. Kemudian ada keahlian audit dan akuntansi mengharuskan memahami bagaimana bisnis ini mencatat, mendokumentasikan, melaporkan, mengelola, dan mengendalikan aktivitas bisnisnya. Lalu memiliki kemampuan mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa, dan mengevaluasi informasi, lalu mampu memperhitungkan dampak keuangannya, lalu mampu melaksanakan dan menjelaskan analisis informasi, mampu mendokumentasikan dan menjelaskan informasi bisnis, dan hasil analisis keuangan, kemudian memberikan kesimpulan yang tepat berdasarkan temuan-temuan dan hasil pekerjaannya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini keahlian investigatif mengharuskan memahami di mana perikatan dilaksanakan, kemudian mampu mengidentifikasi, memperoleh, memeriksa, dan akses informasi yang relevan dengan perikatan, mampu menganalisis dan membandingkan berbagai macam sumber informasi, lalu memahami cara yang digunakan, bagaimana informasi dapat dikonstruksi atau disembunyikan, memahami bahwa semua informasi yang dikumpulkan mungkin akan menjadi subjek untuk pengungkapan dan dijadikan sebagai bukti, dan bisa mendokumentasikan dan menjanjikan temuan-temuan, dan menyimpulkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya. Kemudian di sini ada dokumentasi. AP dan pihak terasosiasi harus mendokumentasikan hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan pelaksanaan dan bukti bahwa telah dilaksanakan berdasarkan jasa investigasi. Dokumentasi ini berisi catatan atas seluruh hal yang membutuhkan pertimbangan dan kesimpulan. Kertas kerja jasa investigasi dibuat sesuai dengan jenis perikatan jasa investigasi dan memiliki referensi untuk semua informasi dan dokumen yang relevan dengan temuan. Kertas kerja adalah milik AP atau KAP, disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh Irma Edviana.
Selanjutnya yaitu ada nomor 5200 mengenai manajemen risiko. Nah, standar jasa investigasi ini menetapkan ketentuan yang harus dilaksanakan dalam melakukan manajemen risiko untuk perikatan jasa investigasi yang dapat berupa yaitu pertama pemeriksaan investigasi, yang kedua penghitungan kerugian keuangan, dan yang ketiga pemberian keterangan ahli. Nah, standar jasa investigasi 5200 ini menetapkan hal-hal signifikan yang harus dilakukan sebelum menerima suatu perikatan jasa investigasi, dan ketika memutuskan untuk menerima suatu perikatan tersebut, maka pelaksanaan perikatan harus direncanakan secara memadai terlebih dahulu, termasuk penilaian resikonya. Nah, di sini ada resiko. Kita jelasin dulu apa sih yang dimaksud dengan resiko. Di sini resiko adalah akibat adanya ketidakpastian dalam pencapaian sasaran, effect of uncertainty on objective. Sumber resiko adalah elemen yang secara mandiri atau dalam kombinasi memiliki potensi untuk menimbulkan resiko. Nah, resiko perikatan adalah resiko yang timbul sebagai akibat AP menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok namun tidak dilaporkan. Nah, pada umumnya, perikatan jasa investigasi dipertimbangkan lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan resiko perikatan audit atas laporan keuangan. Karena laporan dari hasil pelaksanaan perikatan jasa investigasi bertujuan untuk mengungkapkan terjadinya atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya untuk membantu pemangku kepentingan dalam Nah, di sini ada imbalan jasa investigasi. Karena resiko lebih tinggi bagi AP ketika menerima perikatan jasa investigasi dibandingkan dengan resiko ketimbang menerima perikatan audit atas laporan keuangan bertujuan umum. Maka besaran imbalan jasa investigasi yang ditawarkan oleh AP dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi terhadap kepatuhan pada prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Jika imbalan yang ditawarkan sangat rendah, sehingga mungkin sulit untuk melakukan prestasi sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku, serta berpotensi imbalan yang diperoleh tidak dapat menutupi resikonya. Nah, imbalan jasa per jam yang ditetapkan oleh pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia dalam peraturan pengurus tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan imbalan minimum ketika menawarkan jasa investigasi. Next. Nah, AP tidak pada saat imbalan jasa investigasi ini, AP tidak diperkenankan menerima perikatan dengan pemberi kerja yang menetapkan imbalan di bawah batas kewajaran atas di bawah imbalan minimum. AP harus menyatakan pula kepada kliennya dalam surat perikatan bahwa imbalan profesional tersebut tidak termasuk ketika nantinya AP diminta keterangan oleh kejaksaan, kepolisian, pengadilan, atau instansi lainnya. Itu ketika diminta keterangan oleh konsultan hukum atau pengacara klien. Nah, penerapan manajemen risiko di sini, manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi AP atau KAP dalam kaitannya dengan risiko. Di sini ada menetapkan konteks, yang kedua mengidentifikasi risiko-risiko, yang ketiga menganalisis dan mengevaluasi risiko-risiko, yang keempat mengembangkan strategi, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan, dan yang terakhir memonitor dan menelaah strategi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh sebelumnya Sylvia. Oke, selanjutnya ada 5300 tentang pemeriksaan investigatif. Di sini ada ruang lingkup permintaan jasa pemeriksaan investigatif, baik berdasarkan pendekatan langsung maupun pendekatan mitigasi dapat berupa yang pertama ada pengembangan temuan hasil audit sebelumnya,
Yang kedua, permintaan entitas usaha atas dugaan penyimpangan keuangan. Dan yang ketiga, permintaan instansi penyidik, kejaksaan, kepolisian, dan atau penetapan pengadilan. Selanjutnya. Selanjutnya ada penerimaan masalah, kasus, dan atau perkara. Penerimaan masalah, kasus, dan atau perkara merupakan tahap awal proses perikatan pemeriksaan investigatif dalam rangka pertimbangan apakah akan menerima atau menolak perikatan pemeriksaan investigatif. Perikatan pemeriksaan investigatif dilaksanakan berdasarkan hasil penelaahan ex post, yaitu proses pengungkapan secara formal suatu masalah, kasus, dan atau perkara. Dalam menerima perikatan, AP harus mempertimbangkan risiko perikatan dan mitigasi risikonya sesuai SJI 5200. Apabila dipandang perlu, AP dapat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk meminta pertimbangan dalam menerima atau menolak permintaan perikatan jasa investigasi. Apabila dipandang perlu, ahli hukum dapat diikutsertakan dalam penelaahan ex post suatu masalah, kasus, perkara, dan dimintakan pendapatnya. Selanjutnya. Di sini ada perencanaan. Permintaan jasa pemeriksaan investigatif berasal dari entitas usaha. Dalam hal permintaan pemeriksaan investigatif berasal dari entitas usaha atau klien yang sebelumnya telah dilakukan audit atas laporan keuangan, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada dengan pertimbangan tertentu, pihak klien meminta AP atau KAP melakukan penelaahan atau atas dugaan temuan penyimpangan keuangan. Yang kedua, AP atau KAP melakukan telaah ex post terhadap laporan hasil audit sebelumnya yang akan dikembangkan menjadi perikatan pemeriksaan investigatif. Yang tiga, tujuan telaah ex post adalah untuk meyakini layak atau tidaknya penyimpangan tersebut ditindaklanjuti dengan perikatan pemeriksaan investigatif. Yang keempat, layak atau tidaknya penyimpangan diukur berdasarkan kecukupan informasi yang memenuhi kriteria 5W plus 2H. Yang kelima, ada hasil telah ex post di atas harus dituangkan dalam risalah hasil penelaahan ex post dan ditandatangani pihak terkait. Yang keenam, ada AP melakukan koordinasi dengan pimpinan yang berwenang pada entitas usaha untuk memperoleh surat permintaan perikatan pemeriksaan investigatif. Selanjutnya. Permintaan jasa pemeriksaan investigatif berasal dari instansi penyidik, kejaksaan, kepolisian, dan atau penetapan pengadilan. Maka dilakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, permintaan instansi penyidik atau penetapan pengadilan harus disampaikan secara tertulis kepada AP atau KAP. Yang kedua, KAP mengadministrasikan surat permintaan dari instansi penyidik atau pengadilan. Yang ketiga, apabila permintaan perikatan diajukan instansi penyidik pada saat kasus diproses baru pada tingkat penyelidikan, maka AP atau KAP dapat memenuhi permintaan perikatan pemeriksaan investigatif. Yang keempat, apabila kasus telah diproses oleh penyidik pada tingkat penyidikan, maka AP atau KP dapat memenuhi permintaan dengan perikatan perhitungan kerugian keuangan SJI 5400. Selanjutnya. Ada pelaksanaan. Di sini ada pengumpulan bukti. AP harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Dalam pengumpulan bukti yang terkait dengan proses investigasi untuk tujuan litigasi, maka AP perlu mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi indikator terjadinya perbuatan curang, penggelapan, penipuan, dan atau korupsi sebagaimana dimaksud dalam KUHP, UU Tipikor, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada evaluasi bukti. Dalam mengevaluasi bukti, AP harus yang pertama menguji atau mengevaluasi seluruh bukti yang dikumpulkan dengan memperhatikan urutan proses kejadian, sequence, atau rekonstruksi kejadian dalam kerangka waktu kejadian yang dijabarkan dalam bentuk bagan, arus kejadian, atau narasi pengungkapan fakta dan proses kejadian. Selanjutnya, menilai keabsahan bukti yang dikumpulkan selama pekerjaan pemeriksaan investigatif, menilai kesesuaian bukti dengan kriteria yang dijadikan acuan, mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan semua bukti yang relevan, dan pengutamaan substansi menggului bentuk, serta mengembangkan dan menguji hipotesis dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan selama dalam penugasan. Next.
Pengkomunikasian ekspos hasil pemeriksaan investigatif kepada pihak yang berkepentingan. Mengingat permintaan tanggapan dan pihak-pihak yang terkait telah dilakukan dengan klarifikasi tertulis pada tahap pengumpulan dan evaluasi bukti, dan AP telah mengevaluasi kembali tahap tanggapan pihak-pihak terkait jika bertentangan dengan bukti investigasi yang lain, maka pengkomunikasian hasil pemeriksaan investigatif kepada pihak-pihak terkait lebih bersifat penyampaian hasil investigasi dari AP kepada pihak pemberi tugas. Pembahasan hasil pemeriksaan investigatif dilakukan apabila terdapat informasi yang belum diuji atau dievaluasi pada saat tahapan evaluasi bukti dan baru disampaikan pada tahap ini. Media pengkomunikasian hasil investigasi dapat berupa ekspos atau pertemuan dengan pihak yang terkait dengan pembuatan perikatan atau pemberian tugas. Next. Selanjutnya ada pelaporan. Laporan AP atas pemeriksaan investigatif adalah dokumen rahasia yang hanya boleh diketahui oleh AP dan pihak yang melakukan perikatan dan AP kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau penetapan pengadilan. Unsur-unsur pokok dalam laporan pemeriksaan investigatif terdiri dari laporan diberi judul seperti laporan akuntan publik atas pemeriksaan investigatif, pihak yang dituju, suatu paragraf yang berisi pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan standar jasa investigasi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, suatu paragraf yang berisi pernyataan bahwa yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum adalah hakim di pengadilan, bukan AP. Next. Suatu identifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan jika relevan tentang hal pokok mencakup antara lain saat atau periode yang berkaitan dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok, jika relevan nama entitas atau komponen entitas yang berkaitan dengan hal pokok, suatu penjelasan tentang karakteristik hal pokok, pengidentifikasian kriteria, jika relevan suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria, uraian hasil pelaksanaan investigasi dan kesimpulan AP, tanggal laporan, nama akuntan publik, tanda tangan dan nomor izin registrasi akuntan publik dan Menteri Keuangan, dan nama KHP, nomor izin usaha KHP, dan alamat KHP apabila belum dicantumkan dalam kop suratnya KHP. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma Melani. Selanjutnya ada perhitungan kerugian keuangan. Ruang lingkupnya adalah permintaan jasa investigasi berupa perhitungan kerugian keuangan dimaksudkan untuk melakukan pengujian atas dugaan atau indikasi kerugian keuangan yang timbul dari suatu kasus atau perkara penyimpangan. Dan kesimpulan atas hasil perhitungan tersebut akan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi sebagaimana dikemukakan dalam kerangka perikatan jasa investigasi. Namun demikian, yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum adalah hakim di pengadilan, bukan akuntan publik. Sumber dana kerugian keuangan dapat mencakup entitas sektor publik dan entitas sektor privat atau swasta. Penerimaan masalah, kasus, dan atau perkara. Tahap awal proses perikatan jasa investigasi dalam mempertimbangkan apakah menerima atau menolak adalah penerimaan masalah, kasus, dan atau perkara. Pertimbangan ini dilaksanakan setelah melalui proses penelaahan. Dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan perhitungan kerugian keuangan, AP harus mempertimbangkan risiko perikatan dan mitigasi risikonya sesuai SJI 5200. Jika perlu, AP dapat berkonsultasi dengan ahli hukum untuk mempertimbangkan menerima atau menolak perhitungan kerugian, dan ahli hukum dapat diikutsertakan dalam telaah suatu masalah serta diminta pendapatnya. Selanjutnya ada perencanaan. Pelaksanaan perikatan perhitungan kerugian keuangan harus direncanakan secara memadai, termasuk pelibatan pihak terasosiasi dan supervisinya. Perencanaan penghitungan kerugian keuangan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi pendekatan, prosedur, dan teknik yang akan digunakan dalam menguji suatu penyimpangan. Yang kedua, merencanakan metode penghitungan kerugian keuangan. Yang ketiga, merumuskan prosedur dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk mendukung kesimpulan tentang kerugian keuangan, termasuk bukti berupa keterangan ahli lainnya yang diperlukan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan adalah
penelaahan dokumen, prosedur analitis, pengujian fisik, observasi, konfirmasi, wawancara, klarifikasi, dan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Permintaan data atau bukti untuk penghitungan kerugian keuangan dilakukan secara tertulis dan disebutkan jenis, nama, dan jumlah yang diminta. Dalam hal penugasan penghitungan kerugian keuangan berasal dari instansi penyidik, pengumpulan bukti tambahan dilakukan bersama penyidik, yaitu yang pertama pengumpulan bukti, termasuk permintaan klarifikasi dan konfirmasi dilakukan di bawah koordinasi penyidik. Yang kedua, AP termasuk pihak terasosiasi harus menghormati kewenangan penyidik dalam mengumpulkan bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang ketiga, AP termasuk pihak terasosiasi harus memastikan tidak terdapat pelanggaran hukum dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh AP dan atau pihak terasosiasi pada saat pengumpulan bukti berupa dokumen elektronik. Selanjutnya, ada pelaporan. Laporan akuntan publik atas penghitungan kerugian keuangan adalah dokumen rahasia yang hanya boleh diketahui oleh AP dan pihak yang melakukan perikatan dengan AP, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan pengadilan. Dalam hal perikatan penghitungan kerugian keuangan berasal dari permintaan instansi penyidik. Maka kesimpulan yang dibuat oleh AP tentang jumlah kerugian keuangan merupakan kesimpulan berdasarkan pertimbangan profesional AP. Unsur-unsur pokok dalam laporan penghitungan kerugian keuangan terdiri dari yang pertama, laporan diberi judul. Yang kedua, pihak yang dituju. Yang ketiga, suatu paragraf yang berisi pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan standar jasa investigasi yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang keempat, suatu paragraf yang berisi pernyataan bahwa yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan penyimpangan keuangan atau melawan hukum adalah hakim di pengadilan, bukan akuntan publik. Yang kelima, suatu identifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan jika relevan tentang hal pokok mencakup yang pertama, saat atau periode yang berkaitan dengan pengevaluasian pengaturan hal pokok. Yang kedua, jika relevan, nama entitas atau komponen entitas yang berkaitan dengan hal pokok. Yang ketiga, suatu penjelasan tentang karakteristik hal pokok. Yang keempat, pengidentifikasian kriteria. Yang kelima, jika relevan, suatu pelaksanaan keterbatasan yang signifikan dan inheren yang terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria. Yang keenam, uraian hasil penghitungan kerugian keuangan. Yang ketujuh, kesimpulan akuntan publik. Lanjutan dari tadi, yang keenam adalah tanggal laporan. Ketujuh, nama akuntan publik, tanda tangan, dan nomor. Yang selanjutnya, yang terakhir, nama KAP, nomor izin KAP, dan alamat KAP apabila belum dicantumkan dalam kop suratnya KAP. Selanjutnya, uraian hasil penghitungan kerugian keuangan dan kesimpulan akuntan publik pada butir 6 dan 7 di atas mengacu pada beberapa hal berikut. Yang pertama, dasar hukum perikatan, dasar hukum atau perikatan. Yang kedua, materi pembahasannya. 1, jenis penyimpangan. 2, pengungkapan fakta dan proses kejadian. Yang ketiga, penyebab dan dampak yang ditimbulkan. Yang keempat, pihak yang terkait. Yang kelima, bukti-bukti yang diperoleh. Yang keenam, metode perhitungan kerugian keuangan. Lanjutan dari yang tadi, pembahasan atau ekspos dengan pihak terkait, dan kesimpulan akhir. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Lina. Di sini ada 5.500 tentang pemberian keterangan ahli.
Ruang lingkupnya yaitu pemberian keterangan ahli dilakukan oleh akuntan publik sebagai kelanjutan dari perikatan pemeriksaan investigatif dan perikatan perhitungan kerugian keuangan. Namun, akuntan publik dapat pula diminta memberikan keterangan ahli saja, sedangkan pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian keuangan telah dilakukan oleh pihak lain. Di sini ada 3 pihak yang meminta AP untuk memberikan keterangan ahli, yaitu ada entitas usaha yang sebelumnya menugaskan AP untuk melakukan jasa pemeriksaan investigatif dan atau perhitungan kerugian keuangan. Yang kedua ada entitas usaha lainnya yang sudah menghitung kerugian keuangan dan meminta AP untuk memberikan keterangan ahli. Dan yang ketiga ada instansi penyidik yang meminta AP untuk memberikan keterangan ahlinya saja. Lalu yang dimaksud dengan pemberian keterangan ahli dalam lingkup investigasi adalah pemberian keterangan yang berdasarkan keahlian seorang profesional investigasi keuangan dalam suatu kasus atau tindak pidana atau perdata untuk mempermudah suatu kasus bagi penyidik atau hakim. Lalu ada penerimaan masalah kasus atau perkara merupakan tahap awal proses perikatan jasa investigasi dalam rangka menentukan apakah melakukan atau tidaknya perikatan jasa investigasi berupa pemberian keterangan ahli yang sebagaimana diatur oleh SJI 5.300 dan SJI 5.400 dapat diterapkan pada standar ini sepanjang relevan dengan lingkup jasa pemberian keterangan ahli tersebut. Lalu ada perencanaan. Lalu ada perencanaan. AP harus membuat perencanaan yang memadai untuk melaksanakan pemberian jasa investigasi berupa pemberian keterangan ahli. Perencanaan tersebut harus sesuai dengan SJI 5.200, SJI 5.300, dan SJI 5.400 dapat pula diterapkan sepanjang relevan dengan jasa pemberian keterangan ahli. Lalu dalam pelaksanaannya, pemberian keterangan ahli dilakukan oleh akuntan publik dengan menelaah kembali kertas kerja pelaksanaan ini untuk berita acara, pemeriksaan BAP di instansi penyidik, pelaksanaan pemberian keterangan ahli untuk persidangan serta pendokumentasiannya. Ketika AP diminta memberikan keterangan ahli dan sebelumnya AP telah melakukan pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian keuangan, maka pokok-pokok pertanyaan kritikal yang sekurang-kurangnya harus menjadi perhatian AP dalam penyiapan kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kondisi kesehatan dan kesehatan jasmani rohani AP tersebut, ketersediaan dan kesanggupannya. Lalu yang kedua ada kesediaan AP untuk diambil sumpahnya. Yang ketiga ada riwayat pendidikan dan pekerjaan yang relevan dengan keahliannya. Lalu ada yang keempat keterhubungan ahli dengan tersangka, apakah dia punya hubungan kerja atau keluarga. Terus yang kelima ada sertifikat atau keahlian AP di bidang audit keuangan dan atau investigasi keuangan. Yang keenam ada pertanyaan tentang apakah ahli pernah melakukan perikatan jasa investigasi. Terus yang ketujuh ada pelaksanaan investigasi tersebut apakah telah didasari dengan surat tugas secara tertulis dari pihak pemberi tugas. Terus yang kedelapan ada dokumen, catatan atau laporan apa saja yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan. Yang kesembilan ada bagaimana hasil akhir pelaksanaan perikatan pemeriksaan investigasi dan atau perhitungan kerugian keuangan tersebut. Lalu selanjutnya yang ke-10 ada metode yang digunakan dalam pelaksanaan. Yang ke-11 ada pertanyaan tentang penyimpangan apa saja yang ditemukan. Yang ke-12 ada pertanyaan tentang apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Yang ke-13 ada pertanyaan tentang apakah yang menjadi akibat dari penyimpangan tersebut. Yang ke-14 ada pertanyaan tentang apakah dari penyimpangan tersebut ditemukan dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait atau berhubungan langsung dengan kasus atau perkara. Yang ke-15 ada apakah masih ada hal-hal yang ingin ditambahkan oleh ahli dalam pemberian keterangan ahli. Yang selanjutnya ada pertanyaan ahli bahwa semua keterangan yang diberikan adalah benar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang selanjutnya ada setelah selesai pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan dibaca kembali yang diperiksa oleh ahli, dan ahli tetap pada keterangannya seperti tersebut di atas serta membenarkan dengan membubuhkan tanda tangannya. Selanjutnya,
Lalu apabila ketika AP dimintai keterangan ahli yang bukan kelanjutan dari pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian keuangan, maka pokok-pokok pertanyaan kritikal yang sekurang-kurangnya harus menjadi perhatian AP dalam penyiapan kertas kerja sebagai pemberian keterangan ahli yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik adalah sebagai berikut. Poin A, B, dan C sama seperti poin yang di atas. Lalu yang poin keempat ada kelengkapan surat tugas dari instansi dan atau pihak yang memberikan tugas dalam pemberian keterangan ahli. Yang kelima adalah bagaimana kronologis atas dugaan perkara tindak pidana, apakah peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan. Lalu selanjutnya menurut ahli, bagaimanakah seorang tersangka bisa dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan merugikan keuangan sebagaimana pada pasal yang telah disangkakan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan tentang apakah dari penyimpangan tersebut ditemukan dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait atau berhubungan langsung dengan kasus atau tindakan perkara tersebut. Lalu yang selanjutnya, apakah masih ada hal yang ingin ditambahkan oleh AP dalam pemberian keterangan? Lalu ada pertanyaan AP bahwa semua keterangan ahli yang diberikan tersebut adalah benar dan tanpa ada paksaan dari manapun. Lalu yang ke-10 adalah setelah selesai pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan dibaca kembali oleh ahli dan diberikan tanda tangan. Lalu selanjutnya, untuk dalam laporan akuntan publik atas pemberian keterangan ahli adalah berupa apa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan ahli yang disampaikan oleh AP di dalam persidangan di pengadilan. Laporan akuntan publik atas pemberian keterangan ahli merupakan dokumen yang rahasia yang hanya diboleh diketahui oleh akuntan publik dan pihak yang melakukan perikatan dengan akuntan publik, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau penetapan pengadilan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.